Assalamualaikum pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Senang sekali bulan Ramadan pada tahun ini kembali menyambut kita. Dan tentunya Agropolitan Televisi kembali menghadirkan program Jelang Berbuka. Bersama saya Anggun Khafifah selama 60 menit ke depan kita akan belajar dan juga membahas dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir bersama kita di studio Agropolitan Televisi pada hari ini Bapak Salis Rifai ST selaku Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Puasanya baik. Lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah lancar ya Pak ya. Dan tentunya pada sore hari ini Bapak kita menjelang berbuka puasa bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Kita akan membahas atau kita berbincang-bincang saja ya Pak ya. Berbincang-bincang terkait dengan Ramadan dan peningkatan kualitas mental spiritual. Karena yang kita tahu bulan Ramadan itu bukan hanya puasa tapi banyak sekali aspek di dalamnya. Dan tentunya salah satunya adalah aspek kualitas mental spiritual. Betul. Yang perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan di puasa Ramadan tahun ini. Boleh, namun sebelum itu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak kepada pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih, Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di rumah maupun di studio. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, Salis Rifai, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Salis, kita langsung saja. Siap. Saya ingin bertanya banyak hal yang ingin saya tanyakan karena ini merupakan topik yang menarik juga bagi saya. Begitu. Jadi bagaimana? Karena puasa Ramadan ini kaitannya dengan sabar juga Pak ya. Bukan hanya dengan lapar tapi dengan sabar. Nah, bagaimana puasa Ramadan ini dapat melatih kesabaran dan juga pengendalian emosi gitu Pak dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Mbak Anggun, jadi puasa Ramadan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, istimewa buat kita semua. Kenapa? Karena salah satu ibadah yang diulang-ulang selain sholat itu adalah puasa Ramadan. Nah, Ramadan itu menjadi wajib bagi orang-orang yang beriman. Ini menarik. Jadi kalau melihat asbab nuzulnya bahwa puasa Ramadan itu kan sebenarnya tidak serta-merta turun perintah itu kepada Nabiullah Muhammad. Tapi perintah itu juga pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Artinya puasa menjadi ibadah yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman, terutama oleh orang-orang yang Islam itu, karena di situ punya nilai-nilai tidak hanya keutamaan di sisi jasmani, tapi lebih-lebih ke rohani. Sesuai dengan firman Allah yang sering kita dengar diulang-ulang oleh para ustadz, ustadzah, para kiai itu di surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Ini penting. Jadi perintahnya adalah kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Artinya umat-umat sebelumnya itu juga diperintah yang sama, agar tujuannya adalah bertakwa. Nah, puasa ini menjadi hal yang penting karena di situ ada kandungan spiritualnya. Dilatih kita itu, kalau kita di Batu itu masih enak, Mbak, cuacanya dingin. Sejuk tapi ya Pak sejuk. ya? Kalau di kota-kota lain yang dekat pantai, daerah dekat Katulistiwa yang luar biasa panas, tentu ini menjadi tantangan yang luar biasa. Apalagi di Timur Tengah, yang kondisinya tanahnya gurun, gersang, macam-macam. Sehingga kita dilatih atas panggilan orang-orang yang beriman itu, bahwa kita harus kuat, kita harus sabar menjalani ibadah ini. Sabarnya dari mana? Sejak terbit matahari sampai tenggelam. Nah, ini sekaligus menjadi etos kita, gitu. Selain sabar menjalani proses pengasahan diri. Kalau Buya Hamka itu
menyampaikan begini, Mbak. Hidup kalau hanya sekedar hidup, monyet di hutan juga bisa hidup, gitu. Kalau hidup sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bisa. Artinya manusia harus ada pembeda dari makhluk lain, keutamaan lain, yaitu ketaatan kepada Allah. Dan itu butuh kesabaran yang luar biasa bagi kita untuk menjalani perintah ini. Nah itu, Mbak. Jadi insya Allah bagi orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, ditempa betul kesabarannya untuk menjadi orang-orang yang menuju ketakwaan. Begitu. Luar biasa sekali. Dan kalau tadi juga sempat disinggung bahwasanya kesabarannya itu diuji ya Pak ya, dari subuh, dari matahari terbit sampai matahari tenggelam gitu ya. Nah, mengapa dengan hal demikian, mengapa bulan suci Ramadan ini juga bisa disebut dengan risetnya mental, risetnya spiritualnya seseorang gitu Pak? Tiap hari kita itu menjalani ritual rutinitas, ritual yang juga rutin, sholat dan lain sebagainya. Namun proses dalam tubuh kita ada harmoni, yaitu jasmani rohani, ini perlu dalam rentang waktu tertentu direset. Dari sebuah riset yang dilakukan oleh orang Jepang, penerima Nobel itu, ada sinkronisasi itu antara puasa dengan kesehatan jiwa kita, kesehatan rohani kita, kesehatan jasmani kita. Bahasanya kalau orang sekarang itu detox. Jadi kalau di pabrik itu, ada pabrik itu hampir semua pabrik itu bekerja 24 jam. Mesin bekerja 2. Ada rentak waktu dia harus detox. Berhenti beroperasi, proses pembersihan, pencucian, penataan ulang dan sebagai pengecekan semuanya dalam rangka apa? Aktivitasnya menjadi aktivitas yang segar, yang baru gitu, yang lebih bersemangat. Nah, rutinitas yang ada jeda itu diharuskan kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang kuat, orang yang tangguh. Nah, itu harapannya. Jadi puasa ini hubungannya dengan keimanan kita. Iman itu bisa naik turun, dan tujuannya menjadi orang bertakwa. Maka untuk menjaga stamina keimanan kita, ketakwaan kita harus direset tubuhnya, keinginannya, hasratnya untuk makan, untuk keinginan-keinginan jasmani itu dihentikan, agar kita, bahasa orang Jawa itu lerem, agar kita itu mengendap, sehingga kotoran-kotoran itu berada di bawah, yang di atas itu sesuatu yang tinggal bening yang bisa kita nikmati gitu. Masya Allah, luar biasa sekali bahwa keutamaan atau keistimewaan bulan puasa Ramadan itu sebegitunya ya Pak ya, bahkan sejalan dengan sains gitu ya. Betul. Nah, tapi mungkin banyak juga pemirsa di luar sana yang masih belum menemukan rasanya untuk bisa menikmati bulan puasa sedemikian. Nah, bagaimana caranya untuk meneguhkan hati gitu Pak, supaya kita dapat menikmati bulan puasa sehingga mendapatkan amalan yang luar biasa di bulan Ramadan itu? Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang luar biasa, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu menceritakan tingkatan-tingkatan orang yang sedang puasa. Jadi ada tingkatan orang awam, orang umum yang puasanya hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja. Selesai sudah. Jadi sering kita saksikan ketika sahur itu makannya banyak, terus segera. Kalau saat berbuka semua menu disajikan gitu kan, kayak kita mau balas dendam gitu. Itu menurut Imam Al-Ghazali itu di makom puasanya orang umum. Terus yang kedua, puasanya orang khusus, orang yang sudah bisa mengendalikan diri dari keinginan-keinginan jasmani rohani kita. Jadi sudah bisa mengekang hawa nafsunya untuk tidak melakukan sesuatu yang salah, yang berdosa. Dia sudah mengingat Tuhannya dan sebagainya. Nah, ada puasa yang khusus, al-khusus, itu istimewa. Ini puasanya yang orang merasakan tidak hanya menahan diri dari lapar dahaga, tidak ingin berbohong, tidak ingin menipu dan sebagainya, tapi dia merasakan penyatuan diri dengan Tuhannya. Dia bersama Tuhannya,
dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga lapar itu bukan sebuah penyiksaan baginya. Lapar itu sebuah kenikmatan. Ketika dia bisa mengekang hawa nafsu, itu sebuah kenikmatan, bukan sebuah penyiksaan. Nah, makom itu yang diharapkan pada kita semua agar tingkatan takwa itu bisa kita dapatkan. Karena takwa itu identik dengan kita mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak hanya diharamkan tapi juga dibolehkan, juga kita bisa menahan diri untuk tidak serakah, rakus dan sebagainya. Itu harapannya. Baik, Pak Salis, kita masih akan berbincang-bincang lagi. Ya. Namun tentunya pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda, kita akan kembali lagi dalam program Jelang Berbuka usai jeda berikut ini. Sama dengan Pak Salis selaku Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu. Pak, tadi seru sekali, saya banyak sekali belajar dari segmen pertama tadi. Nah, yang menarik dari perbincangan kita tadi adalah adanya beberapa tingkatan atau level seorang muslim gitu ya dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, mungkin saya masih ada yang di paling bawah atau yang di tengah-tengah gitu, Pak. Bagaimana caranya supaya saya sebagai seorang muslim juga itu dapat menikmati bulan puasa Ramadan ini supaya bisa mencapai tingkatan yang paling tinggi gitu, Pak? Iya. Jadi kita selaku manusia yang beriman, muslim, gitu, tentu harus sering melakukan muhasabah. Muhasabah itu introspeksi, melakukan perenungan terkait dengan jati diri dan tujuan hidup kita. Ini menarik. Jadi kita harus meluruskan niat kita, harus mengetahui hakikat hidup kita, bahwa kita itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Beribadah dalam artian hidup kita ini bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi puasa kita pada hari ini itu harus kita maknai sebagai bentuk pengabdian yang terdalam, bahwa kita itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dengan begitu kita nikmat. Kalau sudah menemukan hakikat hidup kita, apa sih kerja kita pada dari bangun tidur, kata salah satu seniman, tidur lagi gitu kan, Mbak Suri, itu bangun tidur lagi gitu. Itu harus punya nilai kemanfaatan, nilai-nilai yang di situ ada unsur ibadah, sehingga niatan kita apapun yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, sehingga kalau kita melakukan puasa sepanas apapun, secapek apapun, selapar apapun, sehaus apapun, kita menikmati bahwa ini bagian dari proses itu, proses penghambaan kepada Allah. Kita bisa membayangkan, Mbak, bencana yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Harta berapapun banyaknya yang kita miliki, bisa hilang dalam hitungan detik. Kita tidak punya apa-apa. Nah, kalau kita tidak punya kepasrahan, ketundukan, kesadaran bahwa kita itu diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah, kita akan menjadi orang yang marah, orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang menghardik diri sendiri, bahkan bisa menghardik kepada Sang Pencipta. Kenapa Tuhan tidak adil memberikan penderitaan yang begitu berat kepada kita? Nah, padahal itu bisa jadi bagian dari ujian yang diberikan Allah agar kita naik derajatnya, menjadi orang yang kuat. Karena pisau itu tidak bisa tajam kalau diasah di sepon yang lembut, kan begitu? Betul. Pisau itu harus diasah di tempat yang keras, padat, dan sakit, karena gesekannya yang luar biasa. Tapi dari situ muncullah ketajaman.
Nah, kita juga harus menyiapkan diri. Mbak bisa membayangkan hidup itu kalau seperti ayam boiler, ayam daging misalnya. Dia cepat tumbuh, cepat besar, tapi karena tidak imbang dengan kekuatan fisiknya, kalau dia mendengar suara keras, halilintar atau apa, dia mati itu. Kenapa? Karena jantungnya kecil, tidak siap mendapat tekanan. Nah, kita dilatih oleh Allah itu dalam hal bagaimana menghadapi ujian itu secara bertahap, secara kontinu kita diuji, itu harus kita syukuri. Nah, puasa ini bagian dari itu, sehingga muncullah kepedulian, muncullah rasa empati di situ. Harapannya orang beragama itu kan bukan untuk dirinya, tapi memberikan manfaat kepada banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita orang yang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu harapannya. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan ya Pak ya, tadi kita harus mengetahui hakikat sebagai seorang manusia, kemudian nantinya akan mengikuti gitu. Pada akhirnya lapar dan haus itu bukan merupakan siksaan, tapi jadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Pak ya. Tadi juga sempat disinggung Pak bahwasannya bulan puasa Ramadan ini juga beriringan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau mungkin boleh diberikan dari perspektif ilmu agama, bagaimana bulan Ramadan ini dapat memberikan kestabilan emosi kepada mentalnya seorang manusia. Betul. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu di surat Ali Imran itu adalah pertama itu tidak pemarah. Yang kedua itu pemaaf. Yang pertama itu sebenarnya adalah orang yang senang berderma. Itu ciri orang yang bertakwa itu. Orang yang loman, bahasa Jawanya, orang yang suka berbagi di saat lapang maupun sempit. Itu output dari puasa. Tetapi selain berderma, ada dua nilai spiritual itu yang menjadi ciri-ciri orang bertakwa. Apa? Yang kedua itu tidak pemarah. Tidak pemarah itu ya sabar dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi cacian dan sebagainya. Karena apa? Loh, kita tidak ada urusan dengan manusia. Manusia itu dia mau menghardik, mencaci, menghina. Kita tidak ada urusan itu. Kita melakukan apapun selama itu memberikan manfaat, selama itu sesuai dengan perintah Allah. Selesai. Apapun tanggapan manusia diabaikan. Yang ketiga cirinya itu adalah memaafkan. Oh, ini yang paling berat. Banyak orang yang menjadi pendendam, menjadi orang yang skeptis, menjadi orang yang mudah putus asa karena di situ ada unsur tidak ridho, tidak mau memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita, melukai kita. Dan yang terakhir itu cirinya orang yang setiap melakukan kesalahan dia segera bertaubat, meminta ampunan kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tanpa dosa, tanpa melakukan kekhilafan, tapi orang yang segera menyadari kesalahan, terus kekhilafan yang dia lakukan untuk segera bertobat. Nah, dengan begitu ringan menghadapi hidup itu ringan, sehingga kita itu orang yang ikhlas itu seperti apa? Orang ikhlas itu yang tidak pernah menyebutkan apa yang dia berikan. Surat Al-Ikhlas itu kan tidak ada ciri-ciri ikhlas itu begini, enggak. Ya, semua berdasarkan ridho Allah SWT. Itu yang menjadi harapan orang-orang yang berpuasa itu. Orang yang penuh keikhlasan, sehingga nanti enak menjalani hidup, istiqomah, disiplin dan sebagainya. Dan kita dilatih disiplin, Mbak. Kenapa? Wong puasa itu tidak boleh makan mulai terbit fajar sampai tenggelam. Disiplin. Persoalan orang lihat nggak ngelihat tidak ada urusan dengan kita. Gitu. Ibadahnya kan begitu. Sehingga nikmat saja kita mau padahal kalau kita bisa menipu kan, kita pura-pura puasa, bisa begitu.
Kita bisa ngomong ke anak, istri kita, teman kita puasa. Padahal kita bisa sembunyi-sembunyi itu, minum atau makan. Tapi bagi orang berpuasa tidak ada urusan dengan sanak, saudara, keluarga. Urusannya dengan Allah. Gitu. Sehingga hidup itu terasain. Gitu. Baik, tadi ada beberapa sifat ciri-ciri orang bertakwa yang sudah disebutkan, dan itu juga menjadi challenge gitu ya Pak ya di bulan puasa ini, dilatih sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi spiritualitas seseorang selama bulan puasa ini. Kita akan masih melanjutkan perbincangan kita Pak di program Jelang Berbuka. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita akan masih berlanjut berbincang terkait tema Ramadan dan peningkatan kualitas mental spiritual usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Agropolitan Televisi, tentunya masih dalam program Jelang Berbuka. Nah, kita sambil ngabuburit ya Pak Salis ya, ini bersama dengan pemirsa Agropolitan Televisi. Tadi sudah banyak hal sekali, sifat-sifat, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang perlu ditanamkan dalam bulan puasa Ramadan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau tadi kita sudah ingin tahu goals-nya, end goals dari bulan puasa Ramadan ini seperti apa gitu. Nah, kemudian bagi pemirsa yang ada di rumah ataupun bagi saya juga, bagi teman-teman yang ada di studio, mungkin yang ingin ditanyakan adalah mungkin kebiasaan baik seperti apa sih Pak yang perlu kita lakukan gitu supaya bulan puasa Ramadan ini nggak percuma gitu, nggak sia-sia, sehingga menimbulkan sifat baik atau sisi baik dari kita. Selama Ramadan? Selama Ramadan ini. Oke. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sebelum menyambut hari Ramadan itu sudah ada persiapan. Persiapannya adalah baju baru Pak, bukan? Salah satunya. Jadi ibadah yang terbaik itu adalah kita lakukan dengan pakaian, dengan sesuatu yang baik pula. Makanya disunahkan mandi dulu sebelum sholat dan sebagainya itu biar ada kenyamanan. Sebenarnya luar biasa, Islam itu mengajarkan secara detail mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, tentang kebersihan, tentang adab dan macam-macam. Lah, kembali kepada bulan Ramadan itu, Rasulullah sudah mengajarkan untuk mempersiapkan diri. Salah satunya adalah bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bagaimana kita merenungkan apa isi Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah itu selain bulan Ramadan itu bulan apa yang beliau itu banyak puasa ya? Bulan Syaban sebelum Ramadan itu. Dan kita mulai menyadarkan diri untuk mempersiapkan itu, selain berdoa agar kita bisa sampai di bulan Ramadan adalah melengkapi sholat-sholat wajib kita itu dengan sholat-sholat sunnah tambahan. Nah, di bulan Ramadan itu luar biasa, ibadah yang kita lakukan itu pahalanya berlipat. Tetapi kan yang menarik begini Mbak mungkin pernah mendengar nama salah seorang sufi perempuan yang bernama Robiah Adawiyah, yang syairnya begitu terkenal, yang doanya begini, ya Allah, jika ibadahku ini karena aku takut dengan api neraka, maka bakar aku di dalamnya. Ya Allah, jika ibadahku ini karena aku berharap atas surgamu, maka tutup pintu surga itu rapat-rapat untukku. Tetapi ketika aku ibadah itu karena aku mencintaimu, maka jangan palingkan mukamu di hadapanku. Luar biasa ini. Luar biasa, maknanya artinya ibadah itu sebenarnya bukan urusan surga neraka. Tapi ketaatan, kecintaan kita untuk menjalankan perintah yang Allah berikan. Kita bisa membayangkan itu ketika kita mencintai seseorang, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan apapun yang dia minta, bahkan yang tidak dia minta kan. Betul. Kita nawarkan, kamu minta apa? Makan, sudah kenyang, makan enggak apa-apa gitu kan. Makan, ayo makan. Pengen ditraktir apa? Sudah, aku sudah, ayo pengen.
sebegitu cintanya kita kepada seseorang untuk memberikan hal yang terbaik. Bisa juga kita melakukan sesuatu yang irasional, gitu kan? Di luar nalar kemampuan karena kita punya tujuan yang begitu kuat. Ada keinginan yang ingin kita dapatkan. Atau kita ingin memberikan yang terbaik buat seseorang. Nah, sama juga. Robiah mengajarkan kepada kita itu ketika kita mencintai Tuhan. Tidak ada itu surga neraka. Bahkan Robiah itu Mbak ketika dilamar oleh ulama-ulama besar. Hasan al-Basri misalnya begitu. Dia memberikan syarat. Tolong jawab pertanyaan saya, kalau kamu bisa menjadi suami saya. Apa pertanyaannya? Bisakah kamu memastikan saya di posisi seperti apa ketika saya meninggal? Su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ulama itu saya nggak bisa, oke. Ketika nanti saya di liang lahat, ditanya oleh malaikat, saya bisa menjawab enggak? Ya enggak tahu, enggak bisa. Terus ketika saya nanti di akhirat, saya diberikan catatan amal baik kita itu di tangan kanan atau kiri? Ya enggak tahu. Dan yang terakhir ditanya, apakah saya nanti masuk surga atau neraka? Enggak tahu. Oh, berarti kamu enggak layak buat menjadi suamiku. Karena kenapa? Aku saat ini sedang sibuk mempersiapkan itu. Kalau kamu menjadi suamiku, ya kamu harus bisa menyelesaikan pertanyaanku dong. Itu luar biasanya Robiah. Dalam bukunya luar biasa itu kalau kita membaca sufi perempuan yang sangat terkenal. Ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi beribadah bukan tentang surga dan neraka. Betul. Itu yang menurut saya indah sekali. Tapi adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin ya Pak ya, dengan kita membiasakan diri untuk beribadah di bulan puasa Ramadan ini, pada akhirnya nanti kita juga akan terbiasa membentuk sifat baru dalam diri kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengingat surga dan neraka atau bahkan omongan orang lain. Betul. Gitu ya Pak ya. Karena banyak sekali mungkin Pak di luar sana pemirsa ATV yang ada di rumah itu mungkin merasa terbebani gitu. Kamu cuma beribadah ketika cuma bulan puasa aja. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, bagaimana mungkin sebagai seorang muslim yang ingin berubah menjadi lebih baik di bulan puasa Ramadan supaya omongan-omongan seperti itu tidak terlintas di pikiran kita. Betul. Dan kita tetap berada di jalan yang benar, seperti itu Pak. Betul. Salah satunya adalah caranya kita meyakinkan kepada diri kita bahwa jangan-jangan puasa saat ini adalah puasa terakhir kita. Sehingga bisa jadi tahun depan kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa itu. Karena kita dipanggil oleh Allah SWT. Nah, dengan meyakini, menyadari jangan-jangan ini menjadi puasa terakhir kita, maka kita harapannya bisa bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita lahir tidak membawa apa-apa. Hanya suara tangisan yang kita perdengarkan kepada orang tua kita yang melahirkan. Dan saat meninggal pun kita tidak membawa apa-apa. Artinya tumpukan harta, tumpukan kekayaan, tumpukan keindahan itu adalah kebahagiaan sesaat. Yang itu bukan kebahagiaan sejati yang kita cari. Maka kita harus legowo, gitu kan? Harus ridho dengan keputusan Allah, keputusan Tuhan. Kita bekerja luar biasa ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ridho, kita ikhlas. Itulah yang terbaik yang Allah berikan. Bisa jadi kita tidak dijodohkan dengan orang yang kita cintai, karena mencintai orang yang tidak mencintai kita itu menderita juga Mbak ya. Kan sangat begitu, menderita. Sangat menderita. Harus banyak berkorban. Bisa juga kita dijodohkan dengan orang yang tidak kita cintai. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Jelang Berbuka bersama dengan Agropolitan Televisi. Nah, luar biasa sekali Pak, ini sudah menjelang maghrib ya Pak ya. Luar biasa tadi perbincangan kita banyak sekali terkait dengan peningkatan kualitas mental dan juga spiritual di bulan Ramadan ini. Betul. Nah,
Mungkin Pak, kalau tadi sudah diberitahukan ya, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan selama bulan Ramadan ini. Nah mungkin setelah nanti Ramadan berakhir supaya kualitas ibadah kita masih tetap terjaga, amalan apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap menjaga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Jadi selain ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, ciri-ciri berderma, terus tidak pemarah, gitu kan, pemaaf dan sebagainya, itu orang diharapkan ketika selesai Ramadan itu dia bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa itu? Pertama, sholat 5 waktu dia tambah dengan sholat sunnah yang lain. Jadi biasanya kalau hanya sholat 5 waktu itu sendiri di rumah, kalau datang waktunya zuhur jam 12, sholatnya sudah mau asar, kan begitu. Terus sholat asar sudah mau maghrib, gitu. Sering tidak ada kepentingan apa-apa di jamak, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu sudah berubah menjadi kebiasaan sholat berjamaah di masjid, di musola, tepat waktu. Syukur-syukur ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Sebelum sholat wajib, bahkan sholat malam, sholat duha, dan lain sebagainya. Yang ketiga, puasanya sudah tidak puasa lagi Ramadan, karena tahu manfaatnya terhadap tubuh kita, manfaatnya terhadap emosi kita, itu begitu luar biasa. Jadi kalau ada orang puasa kok masih KDRT, misalnya begitu, masih keluar kata-kata yang tidak pantas, tidak layak, loh kita bisa kaget, dia muslim loh, dia rajin sholat loh, dia puasa kok masih melakukan perbuatan-perbuatan enggak benar. Berarti dia masih di makom puasanya itu orang umum tadi, yang puasanya ya saat puasa saja, setelah itu selesai merdeka. Makanya selesai puasa ya makanya dibanyakin, apa maunya diturutin dan sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu mulai dilaksanakan, itu salah satu ciri orang yang punya peningkatan dari kualitas ibadah kita, terutama bulan Ramadan. Berikutnya, dia menjadi orang yang lembut hatinya, selain penyabar tadi, pemaaf, lembut hatinya. Dia punya empati yang luar biasa kepada sesama, peduli, suka menolong. Bahkan begini Mbak, ada sebagian ulama menyampaikan kalau dia sudah haji lebih dari 1 kali, gitu kan, itu dia memilih, seandainya pengen haji lagi, memilih menyumbangkan hartanya untuk bencana alam dan sebagainya, daripada dia berhaji yang untuk yang kedua dan sebagainya. Karena apa? Kepedulian kepada sesama, atas pendirian sesama itu lebih baik daripada dia melakukan haji untuk yang kesekian kali, apalagi yang di atas 10 dan sebagainya. Itu ada yang menyampaikan begitu, sehingga tidak mungkin orang yang berpuasa itu outputnya itu korupsi, misalnya begitu. Outputnya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak benar, gitu kan. Apakah kolusi, apakah ya yang lain dah, kalau dia pejabat dan sebagainya. Sehingga dia belum menjadi orang yang benar-benar bertakwa, gitu. Atau minimal dia menjadi orang yang beriman, gitu, dalam menjalankan ibadah itu. Kalau masih ada kemungkaran, kemaksiatan yang dia lakukan, itu. Baik, luar biasa Pak Salis. Pak Salis selaku Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu. Mungkin boleh memberikan pandangannya atau perspektifnya dari Muhammadiyah memandang keberhasilan seseorang dalam menjalani puasa Ramadan ini. Jadi di Muhammadiyah itu Mbak, kenapa sih Muhammadiyah itu didirikan? Yai Dahlan itu seseorang yang luar biasa cerdas, arif, dari tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga spiritual.
beliau menyadari betul dengan sungguh-sungguh problematika masyarakat saat itu, saat Muhammadiyah didirikan. Maka beliau menyampaikan, mengajarkan kepada kita semua, hidup itu tidak untuk dirinya sendiri. Khalifah itu, pemimpin umat itu memikirkan umatnya. Nabiullah Muhammad itu seringkali menangis terseduh-seduh, berdoa berharap agar umatnya itu tidak masuk neraka, tidak diazab oleh Allah. Bahkan beliau sampai mau meninggal masih memikirkan ummati. Nah, Yai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu dalam rangka bagaimana memperbaiki sistem sumber daya manusia yang dulu, masa sih orang Islam itu terbelakang, bodoh, melarat, jorok dan sebagainya. Itu diperbaiki. Dari mana? Pendidikan dulu. Maka Muhammadiyah mendirikan pendidikan modern itu 1918. Sudah 100 tahun lebih. Setelah itu apa? Diperbaiki. Kesehatannya. Mendirikan rumah sakit pada tahun itu masih banyak perdukunan yang berbau mistis dan sebagainya. Nah, Muhammadiyah mengajarkan bahwa hidup itu pertama adalah rasional, gitu kan. Harus masuk akal, ada kesetaraan, gitu kan, antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pembeda, gitu kan. Yang ketiga berkemajuan, maju. Nah, puasa itu harus melahirkan orang-orang begitu. Orang bertakwa itu orang yang berpikir rasional, cerdas, spiritual, rasional, gitu kan. Dan orang yang memiliki kepedulian yang tinggi untuk maju bersama. Coba bayangin, Mbak, kalau surga itu seluas langit dan bumi, dan kita mendapatkan istana di surga itu seluas kota Batu, dan Mbak sendiri yang masuk di surga itu, apa nggak tola-tola itu di surga? Kesepian banget. Nah, maka kita mengajak kepada semua, ayo berbaik, menjadi orang-orang yang baik agar kita masuk surga bersama, agar kita bisa menikmati kebahagiaan itu. Itulah Muslim, itulah orang Islam gitu. Jadi indahnya berislam itu adalah kita ingin menjadi orang yang baik, masuk surga bersama-sama, gitu, bahagia bersama. Itu harapan kita. Baik, luar biasa. Tadi pandangan Muhammadiyah terkait dengan puasa Ramadan itu. Boleh yang terakhir Pak, memberikan harapan-harapan ataupun mungkin pesan-pesan bagi pemirsa Agropolitan Televisi di luar sana dalam menjalani ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Iya, kami menyampaikan kepada saudara-saudara kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, ayo mari kita jadikan puasa Ramadan kali ini sebagai puasa yang benar-benar sungguh-sungguh kita jalankan dari hati nurani yang paling dalam. Dengan begitu kita akan merasakan nikmatnya berpuasa, nikmatnya menjalani perintah Tuhan, menjalani perintah agama. Jadi lapar kita, dahaga kita, itu kan, itu menjadi nikmat ketika kita itu merasakan bahwa itu bagian dari ibadah. Nah, yang berikutnya jangan lupa bahwa banyak orang yang saat ini hidup di bawah kita. Apakah dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, apapun. Maka kita harus mensyukuri betul. Jadi jadikan puasa ini bentuk syukur kita kepada Allah. Kita sudah diberi hal yang luar biasa. Kata Allah, kalau kamu menghitung nikmatku, pasti kamu tidak bisa menghitungnya. Karena setiap hembusan nafas itu bagian dari nikmat yang diberikan Allah. Kita berdoa, nggak berdoa kan tetap bisa bernafas, Mbak. Padahal kalau kita pakai oksigen, beli oksigen 1 tabung itu sudah berapa? Sehari sudah habis berapa tabung, kan begitu. Tapi Allah memberikan itu tanpa kita minta. Kita nggak berdoa pun menggunakan oksigen itu gratis, gitu kan. Air juga begitu, air sangat berlimpah, kita harus syukuri. Air saat ini kalau kita di luar negeri, misalnya Singapura atau mana, susah, air dia impor. Kita saat ini semau kita, mau mandi pakai air berapa galon juga bisa saja. Artinya kita menjalani hidup ini dengan rasa syukur, sehingga dengan begitu kita
bisa istiqomah. Istiqomah itu terus ajak melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah itu, dan kita bisa menikmati ibadah itu. Seperti Robiah itu tadi yang saya sampaikan, nikmat banget beribadah itu. Dia melakukan ibadah puasa, sholat itu bukan karena terpaksa, karena cinta. Kalau cinta itu nikmat gitu loh. Apalagi kita berharap mencintai orang, minta apa, dia juga mencintai kita, misalnya, itu sakit, iya kan? Kalau kita ibadah hanya berharap surga neraka, sakit nanti, iya kalau dimasukin surga, kalau neraka. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, terserah Allah mau kasih. Tapi harapannya kalau kita di surga, gitu, kita malu, gitu. Tapi kita mau, gitu kan? Kalau di neraka kita nggak mampu. Gitu. Harapannya kita mendapat belas kasih Allah, gitu. Apa yang terbaik buat kita diberikan kepada kita. Nah, itu harapan kita menjadikan ibadah Ramadan ini ibadah yang luar biasa, sehingga lahirlah pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi yang empati, peduli kepada sesama, pribadi yang jujur, pribadi yang diselipin, pribadi yang berkemajuan, menjadikan negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Salis. Terima kasih, perbincangan ini sama-sama. luar biasa sekali, meskipun Ya. perut kita terasa kosong dan lapar, tapi Ya. pemikiran kita sudah kenyang, Pak. Insya Allah semoga jelang berbuka ini memberikan ibadah baru bagi pemirsa yang ada di rumah, karena Semoga. memberi kita banyak sekali ilmu-ilmu baru yang didapatkan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Kalau Sama-sama. boleh saya tarik kesimpulan dari semuanya tadi, tentunya harapan dari puasa Ramadan ini bukan hanya di tahun ini, namun di tahun-tahun selanjutnya, jika kita masih diberikan nikmat untuk merasakannya, yaitu adalah kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik di setiap tahunnya. Dan tentunya ibadah kita didasari oleh kecintaan kita kepada Allah, bukan didasari karena surga dan neraka. Betul. Luar biasa, terima kasih Pak Salis sudah Sama-sama, hadir di Agropolitan Mbak Gun. Televisi pada Sama-sama. hari ini, dan tentunya pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah membersamai kita dalam jelang berbuka pada hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan program jelang berbuka selama bulan puasa Ramadan di Agropolitan Televisi. Saya Agun Khafifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.